Kembali lagi di part 2 dari series ini. Saya akan menjelaskan tentang pendesainan database. Pertama kali yang kita lakukan adalah membaca deskripsi yang sudah kita buat. Kalau kita lihat dari deskripsi yang sudah kita buat, kita akan menemukan beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Pertama, terdapat dua jenis user. Berarti di sini ada user, ya kan? Lalu usernya itu bisa sebuah customer atau seller. Oke. Lalu customer dapat melakukan transfer dana, store. Oke. Lalu teller bisa mengapprove setoran, membuka rekening, menutup rekening, dan administrasi user. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita dapat dari deskripsi online banking kita. Kalau setelah kita baca ini, berarti kita udah tahu nih, entity yang ada di program kita adalah user yang bisa bertipe customer ataupun teller. Lalu beberapa hal yang bisa dilakukan ada transfer dana, store dana, approve setoran, membuka rekening, menutup rekening, administrasi. Nah, transfer dana, store dana, dan approve setoran ini bisa kita kategorikan sebagai sebuah transaksi, ya kan? Perubahan saldo apapun itu, baik menambah atau mengurangi adalah sebuah transaksi. Lalu membuka rekening, menutup rekening, dan administrasi user itu adalah pembuatan dari user itu sendiri. Bisa membuat user memberi hak akses, membuka sebuah user baru. Lalu ada rekening di situ, berarti kita juga ada rekening. Oke. Sekarang kita buat di dalam sini, kita langsung aja. Di sini ada user, ya kan? Lalu user itu bisa sebagai customer, juga bisa sebagai seller, ya kan? Oke. User bisa sebagai customer, bisa juga sebagai seller. Lalu user ini akan memiliki yang namanya transaksi, bukan rekening. User akan memiliki sebuah rekening. Mungkin harusnya seperti ini. Yap. Lalu rekening ini akan memiliki beberapa transaksi. Oke. Setelah memiliki beberapa transaksi ini kemungkinan butuh di approval. Mari kita buat saja. Kita mulai tulisin bagiannya ini maksudnya apa. Oke. Saya yakin saja di sana. Ini saya besarkan. Customer memiliki rekening, dan rekening ada beberapa transaksinya mungkin di approve apa tidak. Oke, berdasarkan entity yang kita analisa, inilah hasil dari analisa kita, dimana user bisa berupa customer ataupun teller. Lalu teller akan mengapprove, sedangkan customer memiliki
transaksi ini memiliki juga. Oke. Masing-masing customer bisa memiliki add label. Satu customer bisa memiliki satu rekening, hanya bisa dimiliki sama satu customer, dan satu customer bisa memiliki 0 sampai banyak rekening. Oke. Customer dan rekening. Satu customer punya 0 atau banyak rekening. Sedangkan satu rekening hanya bisa dimiliki sama satu customer. Yep. Lalu rekening juga bisa memiliki satu transaksi pasti untuk satu rekening. Tidak juga, karena kan ketika kita mentransfer, maka rekening A akan berkurang, rekening B akan naik. Ketika seperti ini, apakah kita mau memecahnya menjadi 2 atau jadi 1? Oke, berarti transaksi itu ada tipenya withdraw, transfer. Oke, teller. Sepertinya kita concern di sini dulu aja ya. Kalau kita lihat di sini ada entity-nya ada 5. User bisa berupa customer, teller bisa mengapprove rekening transaksi, berarti kita bisa membuat sebanyak 5 table. Mari kita lihat entity relation. Oke, table pertama adalah user, sebanyak 6 table. Atau bisa kita langsung customer saja. Di sini pasti ada ID-nya. Lalu dia ada namanya, ada alamatnya. Kita harus pakai bahasa Inggris saja ya di sini ya. Name, address, lalu lagi yang kita butuhkan dari customer. Name, address, email, ID, email, password, lalu nomor identitas. Kalau di sini tuh bilangnya SSN ya. Ya, SSN gue. Lalu apa lagi yang kita butuhkan? Tanggal lahir kayaknya nggak butuh. Kayaknya untuk membuka sebuah rekening bank itu kita hanya butuh nama, alamat, ya, dan mungkin nomor telepon. Kita bikin simple saja ya, phone. Oke. Ini adalah customer, sedangkan seller juga sama seperti customer. Dia punya email, dia punya password, dia punya SSN, dia punya phone. Dan yang membedakan, sehingga kita untuk membedakannya bisa juga kita buat seperti ini. Karena teller juga bisa menjadi sebuah customer di bank ini, maka harus kita pisahkan. Role-nya itu harus ada di luar. Jadi kita punya satu lagi tabel yang harus kita buat. Tabelnya ini adalah user role. Oke, mungkin ini kita ubah aja karena ini sama persis, jadi user aja. User,
lalu ini kita teller buang, lalu di sini kita bisa ID, lalu user ID, and then row. User row. Nah, di sini role-nya itu bisa teller, bisa customer, atau bisa dua-duanya. Ya, seperti itu, bagus, begitu saja. Lalu, masing-masing dari customer punya yang namanya rekening. Rekening itu bahasa Inggrisnya apa ya? Account. Ya, dia punya account. Account itu ada ID-nya. Lalu account number, balance, date open aja, date close. Mungkin kita ada freeze, status, bisa kita misalnya wah rekening ini berbahaya atau kayak gimana, kita bisa freeze semacam itu. Saldo dari account ini ada beberapa cara untuk kita mendapatkannya. Sebenarnya sih saya lebih suka saldonya ada di account sini. Lalu ketika ada transaksi, dia akan mengubah di account ini, karena dengan begitu kita bisa lebih mudah ketika mengecek berapa sih saldo orang ini. Maksud saya account ini saldonya sedang berapa banyaknya gitu kan pada tanggal sekian. Namun ketika dia mau melihat ke belakang, barulah kita lakukan perhitungan menggunakan transaksi. Jadi saya rasa saya akan tambahkan di sini saja. Di sini saldo. Saldo ya, saldo is English. Oke. Menggunakan yet ketika kalian mau enter, kalian harus pencet shift dan enter ya, untuk membuat line baru. Atau enggak kalian bisa mengubahnya di F6. Kalau kalian ubah di F6, kalian bisa masuk sini enter. Oke. Oke, account, lalu kita punya transaction. Oke, transaction pasti punya ID. Lalu ada apa ya, account ID, lalu amount, to type, they transaction date, lalu approval date. Oke, status approved. Oke. Karena kita ada proses mengapprove, maka kita harus ingat ketika kita membuat database, kita harus memberikan tempat untuk mengetahui itu. Oke, mari kita pikirkan dulu. Ketika dia membuka sebuah rekening, maka kita akan membuat sebuah user baru. Kita membutuhkan name, address, email, password, SSN, phone. Lalu setelah kita dapat itu, kita buat user baru. Lalu kita accountnya. Kita baru generate account. Kita generate account, ID-nya berapa, account number-nya berapa, saldonya pertama pasti 0, date open-nya now,
state close-nya nggak ada, null, statusnya aktif. Lalu kita lakukan transaksi pertama untuk penyetoran pertama, karena biasanya kalau di bank itu kan kita harus ada setoran minimum awal ya. Oke. Lalu kita lakukan transaksi, ID, account ID, amount type, transaction date, approval date. Langsung kita approve. Ketika setor maka harus kita approve. Oke. Sepertinya store ini lebih baik kita lakukan kalau di counter aja ya. Kalau online store itu seperti apa sih, yang nggak kebayang. Oke, transaction date, approval date. Lalu kita bisa apa lagi yang bisa kita dapat? Ketika saya mengapprove, maka saya akan, ketika customer memindahkan uangnya. Di sini harus ada berita ya. Amount type and then info. Biasanya kalau kita transfer itu ada infonya gitu kan. Transaksi tanggal sekian, transfer ke rekening apa. Maka transaction ini akan kita jalankan 2 kali kalau misalnya kita transfer ya. Pertama adalah withdraw dari account si A, lalu setor ke account si B, dan itu automatically approve. Sedangkan ketika dia mau menyetor, kayaknya juga setoran harusnya automatically approve sih. Oke, kita tinggalkan saja. Yang penting kita sudah dapat nih, kita punya 4 tabel yang bakal kita buat. Jadi kita bisa masukin di sini, masukin dengan nama. Oke, itu aja. Oke, yang pertama adalah tabel user. Lalu ini kita akan bikin sebuah tabel dengan tadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7 berarti 8. Insert, di sini adalah nama tipe, nama kolom, tipe data. Oke. Nama kolom ID, tipenya integer 11, primary key, auto. Tunggu sebentar. Kayaknya lebih baik kita menggunakan UUID. Kenapa lebih baik kita menggunakan UUID? Karena UUID itu nomornya lebih random dan kita nggak perlu pusing. Entah kedepannya kalian akan ngerti kenapa lebih baik kita menggunakan UUID. Kedepannya saya akan jelaskan. Name, address, email, password, SSN, phone, SSN, oke. Name, faca pastinya. Mungkin 200 cukup. 100 mungkin cukup kali ya. Masa saya lihat namanya sepanjang itu. Lalu untuk address, faca juga saya rasa 300 cukup. Oke, lalu email adalah faca juga. Ini mestinya tidak lebih dari 50. Password
sudah cukup besar dengan panjang 255. Kenapa 255? Karena kita akan menggunakan password hashing, di mana password hashing ini bisa menghasilkan sebuah karakter, sebuah apa itu ya, rangkaian karakter yang cukup panjang. Setahu saya sih 128, tapi just be safe 255. SSN Pacar kalau di Indonesia itu bisa sampai berapa ya? Kalau asal 36. Ya sudah, kita buat saja 50 supaya safe. Lalu font juga Pacar. Kalau telepon itu mestinya kan 442. Kita buat 442. 10, 12, 20 cukup lah. Oke. Ini saya kasih backgroundnya. Cell, tabel, oke. Itu lebih baik. Lalu yang kedua adalah tabel user role. Kita ikutin aja lah ya penamaannya kita ya, supaya seragam. Oke. Ini kita insert lagi, cukup kita copy saja. Di sini ada ID, user ID, lalu row. Oke. Nah, mungkin sebenarnya lebih baik kalau misalnya kita menggunakan yang namanya join table. Jadi di mana ada user, kalau ada join table, terus ada role yang mungkin dipilih. Tapi untuk program ini kita buat simple, sesimpel mungkin. Kita nggak perlu terlalu detail tentang ininya ya. Oke, kita aja. Role-nya kalau gitu kita buat sebagai integer saja. Integer 11. Integer kayaknya nggak usah kita tulisin. Nah, ininya ID-nya adalah auto generate. Integer primary auto generate. Auto generate. User ID-nya adalah char 36. Oke. Setelah tabel user role adalah tabel account. Oke. Di sini kita bisa copy paste yang dari atas dengan mungkin bisa turunin sedikit lebih gampang dibaca. Apa ini? Account ID, account number. Kalian mungkin berpikir ya, kenapa nggak kita gunakan ID aja? Kenapa kita bikin account ID dan account number? Ini sebenarnya lebih ke arah masalah business logic. Karena kalau misalnya kita taruh dia di sebagai ID, account number ini, maka ketika membuat rekening baru, itu akan terbatas dengan tipe dari ID yang sudah di set. Misalnya kalau misalnya kita kayak tadi tuh integer auto generate,
maka kita nggak tahu ntar account number kita berapa di awal yang sampai di akhir, baru kita tahu oke, kamu dapat nomor sekian, kamu dapat nomor sekian gitu kan. Ini lebih ke masalah bisnis model sih. Jadi kita buat seperti ini aja, nggak apa-apa walaupun seperti redundant. Oke, ini harusnya integer, auto generate. Lalu account numbernya adalah, kita bisa gunakan varchar ya, 10 digit, 20 digit, sepertinya 20 digit cukup. Kelebihan sebenarnya. Account number, saldo, lalu date open, date close, date open, oops, maaf, tidak bisa nyata, date close, and status. Status ini hanyalah karena kita statusnya hanya adalah aktif dan dibekukan, freeze atau up. Jadi kita cuma pakai tiny in aja dengan satu. Ini istilahnya seperti bolehan gitu ya. Kalau aktif berarti 1, kalau nggak aktif 0. Oke, date close ini berarti date. Ini juga date. Ini date or null. Kenapa kita buat date or null? Karena ketika account ini tidak ditutup, maka dia harusnya null. Supaya kita tahu, sedangkan date open ini tidak mungkin null. Lalu saldo adalah desimal dengan mungkin, mari kita pikirkan kira-kira seberapa besar sih ini nilai uangnya. Ya anggaplah 1 triliun US dollar. 1 triliun itu nolnya 9. Wow. Aduh, otak saya pusing. Ya udah, kita bikin 14,2 aja. Oke. 14,2 berarti di belakang koma itu ada 2, lalu di depan koma itu ada 12 digit. 12 digit itu berarti 9 miliar ya. 9.000, 9 juta, 9 miliar, 9 triliun. Oke. Ya, saya cukup sih. Mungkin 15 saja. 15,2. Oke. Lalu account number sudah kita buat. Selebihnya ada transaksi. Tabel transaction. Oke. Kita sudah mendekati akhir. Di sini account ID. Account ID ini adalah integer. Lalu punya saldo. Tidak, itu mestinya amount, type, dan info. Amount, kita harus insert cell-nya. Amount, type, dan info. Lalu transaction, date, transaction, approval date. Lalu ada status, tiny URL. Oke. Status di sini paling cuman approve apa enggak approve ya.
transaksi ini bisa approve dan tidak approve, pending. Apalagi sih? Saya kurang tahu, jadi kayaknya lebih baik kita hilangkan saja karena kita tidak memakainya. Oke. Lalu tipenya ini bisa debit atau kredit, ya kan? Jadi kita bisa tiny URL lagi satu. Nah, kalau misalnya seperti ini mungkin kita akan lebih baik kalau kita kasih pengertian. Satu itu berarti statusnya aktif, zero artinya on freeze. Oke. Sehingga kedepannya kalau misalnya kita melihat angkanya, kita udah bisa tahu, oh satu itu aktif, no itu freeze, berdasarkan dokumen ini. Oke, di role ini juga mungkin kita bisa kasih artinya satu adalah customer, dua adalah seller. Oke. Tiga adalah customer dan teller. Kita leave at that dulu deh. Kita biarkan dulu di situ. Info ini adalah pasar. Kita nggak mau nyimpen terlalu jauh, terlalu banyak kata-kata, cukup 50. Jadi ntar kita bisa bikin limit supaya orang tidak menginput terlalu banyak. Oke. Amount, date, noon, freeze, tiny. Oke. Saya rasa itu aja structure yang kita mungkin butuhkan. Kita baru ke program flow. Oke. Di program flow ini kita akan membuat algoritma dari program kita. Algoritmanya harusnya kita buat sesimpel mungkin ya. Paling pertama, saya buat ini aja. So, alurnya adalah login ke sistem. Oke. Ketika login, jika di sini saya akan bilang jika teller, maka kayak sulit ya kalau seperti ini ya. Lebih baik kita melakukannya di grafik ini. Enaknya menggunakan yet itu kita bisa gunakan untuk macam-macam. Saya sering sekali untuk membuat screen. Jadi sekalian kita membuat user interface dan kita membuat alur dari program kita. Oke, saya misalnya seperti ini. Ini adalah judul dari online banking kita. Project kita online banking. Lalu di sini ada semacam login box. Oke. Letaknya ada di tengah-tengah. Dan login box ini ada username, email aja supaya tidak rancu. Email, lalu password, lalu sebuah tombol login. Oke. Email, password, login. Ini saya kecilkan saja.
Oke, copy paste. Dan ini kita hapus. Dengan begini seperti form ya. Oke. Ketika user pertama kali masuk ke dalam program kita, mereka akan disuguhkan tampilan seperti ini, dimana mereka diminta untuk login. Ya, kita tuliskan please login using your credential. Oke. Dimana ya? Di tengahnya. Oke. Please login using your credential. Lalu misalnya jika mereka mengklik, bisa saya copy paste aja. Ketika loginnya sukses, maka kita akan kita masuk ke menu dari teller. Teller itu fungsinya ngapain? Oke. Teller bisa mengapprove setoran, lalu mereka juga mengedit user. Kita buatkan saja itu dalam menu. Masing-masing kerjaan adalah menu. New account, close account, lalu mungkin account administration. Lalu user administration. Oke. Mungkin seperti itu aja. Kita ada menunya di sini ya. Oke. Kalau dia pilih account administration, berarti mereka pasti ini di sebelah kiri dong. Oke. Jika user, ketika ada orang masuk mau bikin baru, maka mereka masuk ke user administration. Kalau itu maka dia masuk ke ini saya pindahin aja ke atas. Lalu di bawah sini harusnya adalah snapshot dari transaksi yang lagi dibutuhkan, misal dibutuhkan attentionnya. Jadi saya kecilkan. Di sini tuh seperti sebuah tabel. Transaction with approval. Lalu mungkin dibagi berdasarkan days. Um, 2014, 15, 09. Oops, sorry. 09, 01.
Di sini misalnya setoran ke setoran dolar. Oh, setoran ya bahasa Inggris. Apa ya setoran dalam bahasa Inggris ya? Saya lupa. Oke. Di sini ada tulisan approve macam itu. Ke bawahnya juga sama, saya copy aja. Oke. Oke. Ya intinya seperti itu. Jadi dia bisa langsung melihat ke ininya, langsung di upload. Tapi sepertinya tidak perlu di approve ya. Oke, kita akan kembali lagi ntar. Nggak usah terlalu lama di sini. Lalu ketika dia memilih user administration, oke, jangan saya hapus saja di dalamnya. User administration adalah buat baru, new account, new user, and then kayaknya nggak mungkin ya kita mendelete ya, paling ya bisa jadi sih. Ini adalah code actions berarti. Oke, kayaknya lebih baik langsung kita tampilkan saja sebuah tabel. Jadi saya copy-nya lagi, saya copy di sini. Cuman bedanya adalah di sini itu user, list dari sebuah user, lalu di sini adalah edit, delete, edit dan delete saja. Di sini adalah nama user. Oke, delete semuanya, copy paste. Oke, kedua, lalu sini ada tombol untuk new. Sini new, di sini search. Ini enggak, kita ini masih sketch secara kasarnya ya, jadi nggak terlalu pasti ntar ke depannya apakah kita akan membuat seperti ini atau tidak. Tapi setidaknya kita udah punya gambaran seperti apa interface yang akan kita buat ntar, ya kan? Oke, begitu pula dengan account administration. Ketika dia pencet edit ataupun new, sudah pasti ada tampilan seperti ini. Nah, ketika kita membuat tampilan ini, kita harus memperhatikan dari data yang kita miliki. Kita punya name, address, email, password, SSN, dan phone. Lalu ada juga role. Otomatis di sini, ketika kita membuat sebuah user baru, terus ada semua hal itu. Kita akan buat formnya. Di sini adalah formnya.
namanya name, address, email, password, name, address, email, password nggak mungkin ya. Name, email, address, SSN and phone. Name, SSN and phone. Kayaknya address itu kita akan taruh di paling bawah. Oke. Habis name pasti, atau nggak mungkin SSN dulu. SSN, name, email, lalu phone dan phone, lalu saya lupa nih. Name udah, oh tinggal address. Oke. Jadi ini adalah tampilannya ketika buat baru. Ketika membuat baru, maka di sini ada submit. Oke. Kita butuh SSN-nya, kita butuh name, kita butuh email, kita butuh phone, kita butuh address. Oke, lalu passwordnya ketika buat baru itu akan di generate oleh sistem lalu dikirim ke email. Jadi sebenarnya kita mau buatnya seperti itu. Oke, lalu kalau misalnya edit di sini ada tambahan satu namanya reset password. Reset password. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang, waduh saya lupa password account saya, ya udah mereka bisa buka dan mereset passwordnya. Ini tellernya nih bahaya sekali ya, bisa melihat data pribadi. Oke, dia apa Pak? Nanti kita bisa perbaiki dalam hal security. Mungkin kedepannya ketika kita sudah implementasi semua, kita akan bisa melihat security kita itu harus kita kembangkan seperti apa. Dan mungkin kita akan mengubah sedikit di bagian database, mungkin kita akan menambahkan sesuatu. Tapi itu ntar kedepannya ketika kita memikirkan tentang security. Kenapa saya bilang ntar saja? Karena ini bukan domain kita. Ketika ini bukan domain kita dan kita tidak punya orang yang bisa kita tanyain untuk memandu, maka akan jauh lebih baik kalau kita melakukannya tahap demi tahap. Kita jalanin dulu, ntar kita akan tahu, oh kita kurang ini, oh ini kita kurang. Kedepannya ketika kita sudah sudah melakukannya, kita bisa mengetahui lebih dalam, oh kemarin ketika kita melakukan ini, kita kurang ini, kita sudah bisa menangkap lebih esensnya. Oke, di sini adalah user. Ketika edit, delete, new user, search pasti semua di sini sama. Lalu sekarang kita ke account administration. Oke, saya copy di sini saja. Mungkin lebih baik kita di sini adalah ada teller. Jadi kita tahu ya, kita ini lagi di mana. User administration.
seller, user administration. Saya copy saja, paste, edit. Oke. Lalu di sini adalah seller, account administration. Oke. For administration, di account administration ini, mari kita lihat apakah sama seperti ini. Ya, sepertinya sama. Karena pada intinya kita akan mencari account-nya. Di sini kita ganti account. Oke, new search. Lalu ketika new akan hampir sama seperti ini. Edit. Sepertinya nggak ada edit ya. Kita pikirkan lagi. Oke. New. Oke, ketika new, pastinya dia harus memilih account-nya ya. User. Nah, di sini kita mau bikin drop down menu. Mungkin lebih bagus ini. Kita nggak mau mereka main asal menginput. Sehingga kita buat namanya drop down button. Oke. That usernya, lalu mari kita lihat apa aja sih yang kita butuhkan di pembukaan account baru. Nomor akun. Oke. Kalau di sini ada nomor account number. Oke. Kita perbesar. Ini kita nggak perlu. Tapi mungkin bisa kita bantu ya. Initial amount. Saldo awal istilahnya. Oke. Dipilih usernya, terus kita masukin account numbernya bakal nomor berapa, lalu kita masukkan lagi initial amount-nya berapa. Setelah itu sistem akan memasukkan semuanya langsung ke dalam sistem. Lalu apa yang dilakukan jika edit? Edit itu biar saya lihat dulu ya, apa yang nggak bisa kita ganti. Yang pasti account number jika sudah di-assign kita nggak mungkin bisa ganti ke depannya. Ada satu hal yang saya lupa ketika saya ingat, account number ini harus unik. Oke, saldo di open. Yap, rasa cukup. Account number, initial amount, edit. Sepertinya tidak ada bisa diedit di sini, cuman paling melihat transaksi ya. View dan edit. Lalu transaksi yang baru bisa diedit. Tapi tidak bisa juga. View aja. View.
Ini account detail. Oke, ketika dia view, maka dia akan melihat transaksi dari account tersebut. Ketika dia view, maka yang dia lakukan adalah transaction, lalu transaction, juga transaction. Kalau di sini mungkin ada sebagian yang bisa di approve, tapi ada juga sebagian yang tidak bisa diapa-apain. Kalaupun mungkin ada kesalahan, enggak lah. Oke. Ada yang bisa di approve, ada yang nggak bisa di approve. Tapi kayaknya approve ini jadi nggak guna ya, karena ketika saya menyetor sudah pasti disetor gitu kan. Nah, entah kita balik ke satu lagi deh. Oke, saya bisa melihat, saya bisa men-search berdasarkan mungkin tanggal. Di sini tidak ada new transaction. Masalah ntar ada error. Bisa kita sampingkan dulu ya. Oke, saya rasa bagian Taylor sudah selesai. Selanjutnya adalah di bagian user. Apa yang bisa user lakukan di sistem? Yang pertama adalah ketika dia login, dia akan masuk sebagai user. Oke. Dan dia bisa di sini dia akan ada account, channel accountnya dia dengan balance, account dan balance. Bola 1.00. Lalu maaf kalau tandanya minta diajak bicara. Oke, mungkin dia punya beberapa account. Lalu di sini ada menu transfer. Lalu ada menu nah itu dia, karena kalau misalnya kalau store ada di sini sedangkan nggak di approve sama bagian teller, itu agak bingung juga, bisa rancu ntar kita. Jadi udah transfer sajalah, dia nggak bisa nyetor, karena sepertinya saya butuh memikirkan tentang itu. Oke, jadi kalau misalnya dia transfer, ketika user memencet transfer, maka dia akan masuk ke user transfer. Oh, di sini ada lagi. Mungkin saya bisa tambahkan namanya detail. Oke, view. Oke,
aja dulu ini gampang. Oke. User transfer. Oke, ketika transfer pastinya dia akan seperti ini. Dia bakal memilih rekening, account number, lalu amount, ini hal yang buruk ya kalau misalnya kita account numbernya kita selection, sepertinya nggak memungkinkan. Kenapa? Karena harusnya orang lain itu nggak boleh ngelihat account number ini itu punya siapa secara langsung gitu kan. Jadi lebih baik kalau misalnya kita account number dan nama. Ketika Anda mau mentransfer uang, Anda harus tahu account number dan nama. Name atau mungkin terus di sini di sini mungkin kita ada namanya saved account. Kayak gini lebih bagus mungkin. Save account. Nah, save account ini kalau dipilih maka akan mengisi ini dua. Lalu amount-nya berapa? Submit. Oke. Lalu jika misalnya disubmit dan account number-nya dicek sesuai dengan namanya, maka akan ditransfer. Jika tidak, dia akan kembali ke sini dan diberitahukan kalau misalnya ada kesalahan antara account tidak ditemukan atau semacam itu. Oke. Lalu jika dia view, itu sama dengan yang ini ya. Oke. Jadi jika view dia akan sama dengan ini, melihat transaksi yang ada. Oke. No problem. Ini bisa ke sini. Bisa ke sini. Ini bisa ke sini atau bisa ke sini. Lalu ini jika ini ke sini, ini ke sini, atau ini ke sini. Ini pun bisa ke sini, ini bisa ke sini. Lalu dari ini bisa ke dulu. Dari sini bisa ke salah. Dari sini bisa ke sini. Oke. Yap, nampaknya seperti itu aja desain kita. Okay, sounds cool. Jadi kita udah dapat nih ya UI-nya. Ini
kita bisa tulis di sini, lu ada di titik. Oke, program flow mungkin kita tinggalkan saja karena kita sudah tahu intinya semua ada di sini. Jadi program flow-nya, user akan login. Ketika mereka login akan antara jadi sebagai user biasa atau dia sebagai teller. Kalau dia sebagai teller, dia bisa melakukan user administration dan account administration dan juga mengapprove. Mungkin ini ntar kita hapus saja nih, kita nggak tahu. Lalu jika dia memilih user administration, dia bisa melihat semua user yang ada, dia bisa mengedit ataupun mendelete dari user ini. Dia juga bisa men-search, bikin new, bikin baru. Lalu kalau bisa dia bikin baru, dia akan butuh SSN, name, email, lalu klik submit, maka akan menambah record baru. Jika edit, akan mengubah record yang sudah ada. Lalu kalau misalnya dia account administration, dia bisa melihat semua account yang ada, dia bisa view, bisa delete. Delete account, kayaknya bukan delete, tapi freeze and delete, ya. Jadi kita tambahkan namanya freeze. Oke. Dia bisa nge-freeze, dia bisa nge-delete, bisa nge-view. Sedangkan user hanya bisa transfer, bisa view juga, save account. Oke. Saya rasa part 2 sampai sini saja. Kita sudah menyelesaikan desain dari struktur datanya seperti ini, dan ini adalah koneksinya. Kedepannya kita akan membenahinya lagi. Kalau kita juga sudah membuat flow dari programnya, kita juga sudah mempunyai gambaran garis besarnya, UI-nya akan seperti apa. Dan yep, ini cukup untuk part 2 ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Salam.